Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rika Yani dengan NIM A1S119107, kelas R002, semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk dalam rangka memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah. Materi pertama yaitu mengenai rasional program layanan bimbingan dan konseling terhadap kelas yang telah saya sebar instrumen pada mata kuliah instrumen 1. Jadi sedikit informasi, dulu saya pada semester 2 itu pernah menyebar instrumen yang berbentuk sosiometri pada sebuah sekolah, tepatnya sekolahnya SMK Negeri 4 Kota Jambi di kelas 10 TBG 2 gitu. Baiklah, langsung ke materi. Pertama, saya menyinggung tentang perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, bahkan lebih luasnya di dunia ya, sangat berkembang pesat. Salah satu dari penggunaan teknologi tersebut yaitu adalah dalam bidang bimbingan dan konseling. Jadi sedikit di sini saya jelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor ke klien yang agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin serta mandiri. Banyak manfaat dari perkembangan iptek terhadap layanan bimbingan konseling, yaitu untuk mempermudah kerja-kerja konselor dalam mengoptimalkan layanannya, sehingga secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari penggunaan teknologi dan informasi dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran dari mana dan kapanpun saja. Yang kedua, bertambahnya interaksi antara guru dan anak murid peserta didik. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi. Namun, dari data sosiometri yang pernah saya lakukan di SMK Negeri 4 Kota Jambi, perkembangan iptek masih belum mampu membantu dalam kegiatan interaksi sosial anak dengan teman sebayanya. Cenderung anak-anak membuat game atau kelompok zaman now, bukannya membuat kelompok belajar yang seperti diharapkan oleh orang tua dan guru-guru. Dampak lain dari perkembangan iptek terhadap interaksi sosial anak yaitu anak-anak cenderung hidup individualisme gitu. Mereka lebih asyik dengan kehidupannya di dunia maya dibandingkan berbincang dengan teman sebangku. Baik, terus dampak-dampak di atas merupakan tantangan baru bagi guru BK dalam memanfaatkan secara seimbang perkembangan iptek ini. Kegiatan konseling juga diharapkan selain membantu siswa dalam mengoptimalkan potensi diri, bakat, dan minat, namun juga mampu membuat siswa menjalin hubungan yang baik antar teman, guru, staf sekolah, dan masyarakat sekolah. Baiklah, materi yang kedua yaitu dasar hukum pengembangan program layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tutup kurung. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 tutup kurung. Yang berikutnya yang kelima, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 5.
yang berbunyi pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir yaitu yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai visi dan misi bimbingan dan konseling terkait kelas yang pernah saya sebar instrumen. Yang pertama itu berhubung saya mengambil instrumennya di SMK, jadi di sini saya membuat visi dan misi SMK. Pertama itu saya mengambil visi SMK bermutu, unggul merata, terampil, berkarakter, berdaya saing dalam kebekerjaan. Dan misinya yaitu 1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana SMK bermutu sesuai NSP. Terus yang kedua, meningkatkan keterjangkauan layanan SMK yang berkeadilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran SMK unggul merata untuk menghasilkan lulusan berdaya saing dalam bekerja. Berikutnya, mewujudkan kesetaraan layanan SMK yang memberdayakan potensi bangsa. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepastian layanan yang menghasilkan lulusan SMK terampil, berkarakter, dan mandiri. Yang berikutnya ini materi menggunakan visi BK SMK. Yang pertama yaitu menjadikan sivitas akademika atau warga sekolah sebagai pribadi yang mampu mengembangkan diri secara optimal sehingga menjadi pribadi yang sehat jasmani rohani. Sedikit saya jelaskan apa itu sivitas akademika. Dapat juga disebut sebagai warga yang disatukan oleh hukum, yaitu atau warga yang terikat dengan hukum, begitu. Terus yang kedua, visinya itu menjadikan siswa serba bisa baik dalam hal kejuruan maupun umum. Karena sesuai dengan moto SMK, yaitu SMK bisa. Yang berikutnya itu visi BK SMK. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama misi pendidikan. Di sini visi pendidikan yaitu memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif, normatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dalam misi pengembangan, memfasilitasi perkembangan potensi dan kompetensi siswa di sekolah, keluarga, masyarakat, dan agama. Yang ketiga yaitu dalam misi pengentasan masalah. Ini terkait dengan BK ya, pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan siswa sehingga bisa berkembang secara optimal. Oke, baik. Materi yang berikutnya mengenai deskripsikan hasil instrumen yang pernah Anda lakukan dalam mata kuliah sebagai analisis kebutuhan program BK Anda. Baik, 11 aspek perkembangan SMA SMK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosi, yang keempat kematangan intelektual, yang kelima kesadaran tanggung jawab sosial, yang keenam kesadaran gender, yang ketujuh pengembangan diri, kedelapan perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomi. Yang kesembilan yaitu wawancara dan kesiapan karir. Kesepuluh, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Di sini saya membaginya menjadi 2 konsep, yaitu kecenderungan kebutuhan atau permasalahan dan simpulan kebutuhan yang dibutuhkan. Begitu. Yang pertama kan tadi mengenai religius ya. Itu saya kasih kecenderungan permasalahannya yaitu tidak menjalankan sholat 5 waktu dan kegiatan ibadah lainnya. Simpulan kebutuhan yang dibutuhkan itu yaitu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Yang kedua, bersikap tidak sopan.
itu dalam dari segi landasan perilaku etis. Simpulan kebutuhannya yaitu belajar etika sopan santun. Yang ketiga dari aspek kematangan emosi, permasalahannya mudah marah, emosian. Simpulan kebutuhannya mengontrol emosi. Yang keempat dari aspek kematangan intelektual. Di sini saya ambil permasalahannya sulit berpikir kritis. Simpulan kebutuhannya itu memperbanyak membaca buku. Terus yang kelima itu aspek kesadaran tanggung jawab sosial. Di sini saya ambil permasalahannya tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulan kebutuhannya saya sebutkan sebagai belajar bertanggung jawab. Baik, yang keenam yaitu aspeknya kesadaran gender. Permasalahannya itu laki-laki merasa lebih hebat dari perempuan. Simpulan kebutuhannya saya ambil itu menyadari peran masing-masing gender. Karena kan kita tahu sendiri ya, lelaki dan perempuan itu berbeda. Mulai dari fisik dan psikis, dari kekuatan dan apapun itu semuanya berbeda. Baik, yang aspek berikutnya tentang pengembangan diri. Permasalahannya malas mengasah kemampuan dan bakat. Simpulan kebutuhannya yaitu menemukan minat dan bakat. Yang berikutnya aspek ke-8 perilaku kewirausahaan. Saya ambil permasalahannya itu malas berkreasi. Simpulan kebutuhannya berpikir kreatif. Aspek yang ke-9 yaitu wawasan dan kesiapan karir. Di sini saya mengambil permasalahannya jarang membaca dan menonton berita. Kebutuhannya yaitu menambah wawasan dan pengalaman. Yang ke-10, aspek yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya. Sini permasalahannya saya mengambil contohnya membuat geng. Simpulan kebutuhannya yaitu saling berbaur dan berinteraksi. Yang ke-11 aspeknya yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Saya ambil contoh permasalahannya yaitu main-main dalam menjalin hubungan atau tidak serius. Bisa dibilang kayak untuk bersenang-senang saja begitu. Simpulan kebutuhannya itu berpikir masa depan atau Baik, materi yang berikutnya yaitu mengenai tujuan mengembangkan program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil olehan instrumen yang digunakan dalam mata kuliah instrumen dalam konseling. Di sini tujuannya ada baiknya kita rumuskan ke dalam tataran tujuan. Yang pertama, penyadaran. Untuk membangun pengetahuan dan pemahaman konseli terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang kedua yaitu mengakomodasi. Untuk membangun pemaknaan, internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Yang ketiga yaitu tindakan, yaitu mendorong konseli untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Di sini saya membagi tujuannya dalam beberapa bidang layanan. Bidang layanan, rumusan masalah, dan rumusan tujuan. Yang pertama yaitu mengenai bidang layanan pribadi. Rumusan masalahnya, yang pertama kemampuan memahami potensi. Jadi rumusan tujuannya saya simpulkan peserta didik memiliki kemampuan memahami potensi diri. Yang kedua yaitu rumusan masalahnya kepercayaan potensi diri yang tinggi. Di sini rumusan tujuannya saya buat peserta didik memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang ketiga rumusan masalahnya yaitu kecanduan gadget. Rumusan tujuannya yaitu pada zaman sekarang gadget telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang. Peserta didik diminta agar mengurangi bermain gadget, bukan menghilangkan tapi mengurangi. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Rumusan masalahnya yang pertama interaksi dengan lawan jenis sesuai etika dan norma yang berlaku.
Tujuan rumusannya yaitu peserta didik mampu berinteraksi dengan lawan jenis sesuai etika dan norma yang berlaku. Rumusan masalah yang kedua yaitu mengelola emosi dengan baik. Rumusan tujuannya yaitu peserta didik memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Yang bidang ketiga yaitu bidang belajar. Rumusan masalahnya yaitu keterampilan belajar yang efektif. Rumusan tujuannya yang pertama, peserta didik menguasai keterampilan belajar yang efektif. Terus rumusan masalah yang kedua yaitu motivasi belajar yang tinggi. Rumusan tujuannya yaitu peserta didik mampu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Baik, bidang yang terakhir yaitu bidang karir. Rumusan masalah yang pertama yaitu pemahaman ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar. Rumusan tujuannya yaitu peserta didik memiliki pemahaman ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitarnya. Rumusan masalah yang kedua yaitu pemahaman ketertarikan belajar dengan sukses di masa depan. Rumusan tujuannya saya rumuskan peserta didik memiliki pemahaman keterkaitan belajar dengan sukses di masa depan. Baik, materi yang keenam yaitu komponen program bimbingan dan konseling yang Anda butuhkan berdasarkan hasil analisis data instrumen. Baik, di sini komponen program tujuan program BK menentukan topik layanan atau aktivitas yang perlu diprogramkan pada setiap komponen program yang meliputi A. Pelayanan dasar. Layanan bimbingan dasar adalah layanan yang ditujukan kepada seluruh peserta didik guna membantu perkembangan diri siswa secara optimal, yaitu dapat memenuhi tugas perkembangan peserta didik. Tujuan layanan dasar ini juga dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar 1. Memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agamanya. Yang kedua yaitu tujuannya mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Tujuan yang ketiga yaitu mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dari masalahnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. B. Pelayanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Responsif juga diartikan sebagai layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik. Menurut Ahmad Suntika Nurinsan 2005, menuliskan isi layanan responsif tergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah dan kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tantangan suatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Yang C yaitu peminatan dan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini yaitu adalah membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencana itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya itu. Materi layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, sosial pribadi. Materi pengembangannya itu aspeknya sebagai berikut. Yang pertama, akademik, meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang B yaitu karir, meliputi mengeksplorasikan peluang-peluang karir, mengeksplorasikan latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Dan C, sosial pribadi, meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. D, dukungan sistem atau manajemen.
Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian dan pengembangan. Dukungan sistem ini meliputi dua aspek, yaitu pertama, pemberian layanan konsultasi kolaborasi. Pemberian layanan menyangkut kegiatan guru pembimbing atau konselor yang meliputi A. Konsultasi dengan guru-guru, B. Menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, C. Berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, D. Bekerja sama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan sekolahan dengan lingkungan sekolah yang kondusif bagi siswanya. Yang E. Melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu aspeknya kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan A. Pengembangan program, B. Pengembangan staf, C. Pemanfaatan sumber daya, dan D. Pengembangan penataan kebijakan. Baiklah, materi berikutnya yaitu susunlah materi yang sesuai dengan bidang yang Anda lakukan, dan materi diharapkan tidak menggunakan bahasa yang monoton dan kaku, gunakan bahasa kekinian. Baik, di sini saya mengambil materinya dengan topik perencanaan karir sejak dini. Karir adalah suatu profesi atau pekerjaan jabatan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai seseorang. Untuk mencapai karir yang diinginkan tidak mudah, membutuhkan perjuangan dan kesabaran dalam pencapaiannya, karena kesuksesan karir tidak bisa didapat secara instan. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi diri sedini mungkin. Masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk meniti karir. Banyak keuntungan dari meniti karir sejak remaja, yaitu peluang untuk mencapai kesuksesan lebih cepat, menjadi pengusaha muda yang menginspirasi banyak orang, memiliki tabungan dan investasi sejak muda, dan masih banyak lagi. Berkarir pada usia muda juga membuat kita memiliki banyak pengalaman dan tentunya relasi. Dengan banyak mengenal orang akan memberikan kita peluang untuk membuka usaha sendiri dan dengan cepat diketahui oleh orang lain. Jika kita bekerja sesuai dengan passion dan minat, maka suatu pekerjaan itu tidak akan terasa lelahnya, malahan seperti kita sedang bersenang-senang terus menghasilkan uang deh. Hal itu saya rasakan sendiri sebagai pengusaha muda. Ya, walaupun hasilnya belum sebesar usaha orang lain, tapi alhamdulillah untuk kehidupan sehari-hari cukup. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya sudah mulai bekerja sejak kelas 2 SMK. Dulu saya bersekolah di SMK Negeri 4 Kota Jambi, jurusan Tata Busana. Dulu saya bekerja sambil magang. Dan sekarang akhirnya saya telah membuka usaha jahit sendiri dan berkolaborasi dengan kakak saya. Dan alhamdulillah toko kami sudah berjalan dan sudah ada yang jahit walaupun tidak banyak seperti rumah jahit yang sudah besar. Begitu. Terus hal ini saya ceritakan bukan untuk menyombongkan diri atau membanggakan diri saya, tetapi sebagai motivasi bagi teman-teman untuk mulai bangkit. Jangan hanya mengandalkan uang orang tuamu, tapi cobalah buat orang tuamu mengandalkan uangmu. Berikut tips dalam merencanakan karir. 1. Pilihlah karir sesuai bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Yang kedua yaitu cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yang sesuai dengan bakat serta minat yang kita miliki.
latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Yang ketiga yaitu selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Yang keempat yaitu kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Yang kelima yaitu tipsnya, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Yang keenam yaitu hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Yang ketujuh yaitu cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir pekerjaan pilihan Anda. Yang kedelapan yaitu pilihlah karir yang memungkinkan banyaknya membuka peluang kesuksesan bagi Anda. Sepertinya sekian tips dari saya, semoga bermanfaat, dan sekian juga penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.